Selamat pagi Mbak Widya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izin untuk melakukan wawancara untuk kuliah ini. Sebelumnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lia Kusnaya. Dan saya Nabila Maharani. Ini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai mekanisme dan tantangan operasional pada lembaga keuangan Pegadaian ini. Yang kami lakukan ini guna memenuhi mata kuliah sistem keuangan. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Widya dan mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mekanisme kerja pajak Pegadaian? Kalau dari secara pihak kerja internal ya, jadi kerja internal itu kita ada sistem online-nya. Jadi misal mbaknya ini kerja di sini sama kerja di tempat yang lain itu pasti hubungannya sama. Karena kita udah ada regulasi tahunnya nih. Jadi semisal ada kesalahan atau apa itu kita akan diberi errornya lewat regulasi sistem online gitu. Dan jadi untuk semisal mbaknya ini misalnya kerja di Pegadaian nih, jadi nanti kita akan ada nomor khusus. Jadi untuk nasabah kita ada chief itu seperti ini. Nah nanti ketika Mbak Nabila itu punya chief nih atau Mbak Dia punya chief, itu kita bisa track kayak Mbak Dia sama Mbak Nabila itu pernah transaksi apa di Pegadaian, terus pernah ada tunggakan kredit apa, terus masih ada yang belum ambil barang apa kayak gitu. Dan itu gunanya supaya menghindari kesalahan barang ketika teman-teman mau ngambil ke barang gadai atau mau beliin lagi kayak gitu. Nah, jadi untuk sistem kerja penghitungannya itu dari pemerintah, karena kita BUMN, dan itu semuanya sama, terintegrasi secara sama. Nah, nanti untuk si pelanggannya, nasabahnya, itu kita juga ada namanya aplikasi. Nah, aplikasinya namanya Pegadaian Digital Syariah. Nah, itu nanti bisa transaksi online kayak gadai, posisi emas, instagram emas, terus bayar token listrik itu bisa lagi. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan apa aja yang dihadapi di Pegadaian dan bagaimana solusi yang untuk ditemukan? Alhamdulillah sendiri tantangannya juga fintech ya. Jadi ada banyak operator, terus kayak mereka yang tinggi gampang gitu. Kalau di sini kan kalau ketika mbak mau jadi pinjaman atau kerja itu kan ada jaminannya nih. Nah kalau kerja pinjaman kan mbak itu biasanya cuma pakai KTP aja, foto terus kasih saya gitu. Generasi kedua gitu, sebenarnya kami dari Pegadaian ada di Pegadaian gitu. Padahal ketika teman-teman dari Pegadaian itu kalau teman-teman nggak bisa bayar, ya kita nggak akan menerapkan teman kayak syukurnya itu, karena teman-teman harus bayar jaminannya. Jadi kalau nggak bayar itu juga barangnya kita lewat. Tapi kalau syukurnya kalau teman-teman nggak bayar kan nanti jadi kontak-kontaknya di WA-in gitu. Nah jadi malu juga gitu kan, karena yang digadai istilahnya ketika teman-teman syukurnya itu ya data dari teman-teman. Tuh makanya tantangannya di situ kayak banyak yang pengen praktis dengan yang mudah tapi dulu aman dan bisa ke Pegadaian secara langsung gitu. Untuk mengatasi itu kita ada aplikasi yang tadi dengan dari Digital Syariah. Jadi bisa belajar di rumah, bisa belajar di rumah, dan supaya nggak ribet nih, nggak usah ke outlet gitu. Terus Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau ingin melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan apa saja yang harus diberikan untuk nasabah? Kayak kalau sebenarnya macam-macam ada yang mau terus elektronik itu yang lebih harga kayak biar setrika itu nggak bisa. Jadi elektronik bisa ada HP, laptop, terus TV, kulkas bisa. Terus kalau misalkan juga lagi motor juga bisa. Jadi kalau juga lagi motor berarti suatu aja yang dibuat kita. Tapi kalau barang itu bisa tidak ada kayak gitu. Nah tapi untuk proses yang BPKB itu proses BPKB itu gimana? Karena kita perlu dicekin, terus perlu survei, terus perlu cek segala macamnya gitu. Dan BPKB itu juga cukup banyak. Nah terus karena itu jumlahnya besar. Kalau misal motor, terus mobil, maka biasanya lebih dari 10 juta gitu. Terus ada juga gadai unitnya kayak motornya. Kalau itu langsung kita ya. Jadi gadai motor itu jadi motornya yang kita put di sini. Jadi nasabahnya nggak bawa apa-apa. Gitu. Itu bisa langsung cair saksi juga, nggak ada di itu. Dan bedanya gimana kalau gadai itu kita biasanya ada di sini. Jadi misal nggak ada tunggaan di gadai lain, jadi kira kalau pelaku itu nggak akan mengalami gadai karena kalau gadai itu kan ada sebenarnya nih kalau misal mbak nggak bisa jalan kan ya udah yang rugi sebenarnya yang lain bakal hilang kan gitu. Tapi kalau seperti si BPKB motor, si BPKB tanah itu kita ada dicekin sama kita di survei karena kalau misal nasabah yang nggak bayar kita nggak bisa langsung menjual sertifikat tanah tanpa ada surat gitu kan. Jadi kayak prosesnya bakal lebih ribet gitu. Makanya kita juga ada screening yang
selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban pihak Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah? Oke. Kalau pertanggungjawaban atas kebutuhan itu ya barangnya ya, kalau misalnya Mas tadi 1 gram nanti kamu sudah dapat 1 gram gitu ya. Iya. Nah, itu pasti kita ada ini namanya tuh penjaga barang pinjaman modal. Nah, Mas yang tadi yang bilang gitu gitu. Iya. Nah, itu tuh arahnya. Jadi beliau itu mengelompokkan golongan-golongan emas selanjutnya kita dapat proteksi, prima dan sebagainya. Nah, itu nanti beliau itu akan nyatet barangnya. Nah, kemudian lagi setiap nasabah kan ada chipnya yang ada etikannya gitu. Jadi setiap barangnya juga itu ada tanda-tandanya kayak oh punya dia tuh yang belakang angkanya 0,3 punya dia yang apa, nah itu juga pasti sama gitu. Nah, untuk penjagaan pemeliharaan barang ya, kalau misalnya motor biasanya kawat seminggu sekali kita panasi kayak gitu. Kalau HP kita tetap jaga dari studio supaya nggak rusak. Tapi kalau emas kita nggak ada apa-apa yang apa-apa, karena kalau emas biasanya ya cepet apa ya rusak gitu. Kalau HP kan kalau misalnya nggak dikasih sama dia bisa rusak. Kalau motor juga bisa macet gitu kan. Tapi kalau emas kan nggak jadi kita nggak. Saya cuma sekali gitu aja kalau bisa sama dia rusak. Juga pertanyaan selanjutnya Mbak, untuk menjaga kinerja operasional dan profitabilitas Pegadaian, apa terdapat tantangan di dalamnya? Oke, kalau profit itu ada juga. Jadi kalau misalkan kita tuh kebanyakan kan nasabahnya usia 30 tahun ke atas. Nah, tantangan kita itu harusnya kayak yang umum itu daripada berarti ini kita ada dengan yang nanti itu Pegadaian cuma beli aja. Padahal banyak ada produk-produk tabungan emas, terus ada namanya tabungan haji. Untuk yang lulus juga ada tabungan travel ke luar negeri kayak gitu. Nah, tapi kita belum bisa masuk itu berpromosi, makanya ini juga menarik. Seandainya kita bisa lebih menjangkau luas lagi nih, itu bisa lebih profit gitu. Kalau dalam meningkatkan layanan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan, apa saja yang dilakukan di Pegadaian? Oke, kalau sejauh ini karena tadi kan pertanyaan bebas ya, kita membuat yang namanya aplikasi tadi itu biar memudahkan nasabah. Terus kita juga inovasi produk banyak banget. Jadi kalau orang misalnya Pegadaian coba Pegadaian, nanti kita juga disediain pinjaman lain. Kayak misal nggak mau ganti motornya, aku pengen pakai motornya, tapi aku butuh uangnya. Beda di BPKB-nya aja yang kita urus. Kalau misalkan BPKB-nya itu kan kita keluarnya ke Pegadaian aja. Nah, karena banyak yang nggak pedagang tapi pengen jadi Pegadaian, akhirnya kita juga ngadain yang namanya pinjaman buat karyawan. Dengan cara ada subscripsi, kita ada rekomendasi di atas atau sebagainya. Terus ada juga tabungan haji. Terus ada kalau misalkan harus dari tabungan untuk berasa ke luar negeri gitu. Ada tabungan emas. Nah, ada tabungan emas itu ada orang yang punya kendala kalau nabung itu rasanya kayak uangnya itu habis gitu, jadi nggak bisa nabung gitu. Kayak pasti kepakai terus uangnya, akhirnya nggak bisa nabung. Akhirnya kita adain namanya cicil emas. Cicil emas itu berarti setiap bulannya nasabah harus lihat membayar dengan nominal sekian. Nah, jadi kan seolah-olah kayak harus bahkan nabung nih gitu. Jadi kayak itu apa sih kasih produknya buat menjaga loyalitas pelanggan. Terus kita juga ada setiap puasa mau lebaran gitu ya, kita ada beli tangsel buat nasabah-nasabah gitu. Terus ada juga potongan-potongan buat nasabah yang kayak berbeda gitu. Nah gitu, kita bisa ada 6 tahun atau ada hidup yang lama itu bisa kita kasih. Untuk memperluas jangkauan pasar di tengah persaingan industri, strategi apa yang dia gunakan di Pegadaian? Oke, karena semua sebuah teknologi itu kita ada di dalam aplikasi tadi ini supaya bisa jadi dari rumah buat nasabah kita. Terus yang kedua kita juga ada ini yang namanya promosional aplikasi atau sosial media kayak Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, tapi itu yang awal mulai dari sini nanti di Pegadaian tempatnya. Jadi bisa ada konten-konten giveaway dan sebagainya supaya ada interaksi antara netizen sama si Pegadaian gitu. Terus nanti kalau acara langsung biasanya dari Pegadaian kita sendiri yang buat bagian sendiri itu biasanya ada terjun ke pasar, terus ke tetangga-tetangga bagi-bagi brosur buat promosi pinjaman dan sebagainya. Ini pertanyaan terakhir. Permintaan layanan Pegadaian dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi. Bagaimana Pegadaian menghadapi masalah tersebut? Oke, kalau dari sisi ekonomi karena kan sekarang kayak wah kacau nih gitu istilahnya ya, dan banyak banget orang yang punya kebutuhan bermacam-macam gitu. Nah akhirnya kita mengadain juga produk yang bermacam-macam. Kayak tadi gadai kan awalnya emas aja misalkan, terus ternyata orang tuh nggak punya emas, kemudian orang tua berbeda dengan yang tidak misalnya. Terus
dia cuma 30 aja kayak gitu. Terus tabungan haji, tapi ada orang yang pengen hidup juga tapi bukan orang Islam gitu misalnya. Jadi kita ini produk namanya tabungan buat traveling, buat emas, fixed emas tadi yang bilang itu. Terus ada kalau misalnya kita juga bisa buat token dan sebagainya. Jadi misal orang mau sebenarnya ini mereka dari stop shopping gitu misalnya, kayak mau beli bisa, mau tabung bisa, mau bisa. Jadi inovasi produk. Mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan hanya itu saja. Kurangnya mohon maaf ya Mbak. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.